berdoa seraya menyediakan hati untuk tempat dari firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk suatu kehidupan yang sudah Engkau karuniakan bagi kami sekalian, serta kemampuan untuk memanfaatkan hidup ini ya Bapa, tidak untuk disia-siakan, tapi untuk dibawa kepadamu menjadi alatmu yang berguna di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan, baik di bumi ini maupun nanti di dalam kerajaan surga. Dan kami bersyukur saat yang tiba ini akan kami pun gunakan untuk duduk mendengarkan firman-Mu, sekalipun kami menyadari oh Tuhan, bahwa dari kami tidak ada kemampuan ataupun kelayakan untuk menerima firman ini. Begitu agung mulia firman-Mu, sedang kehidupan kami satu kehidupan yang tidak ada arti apa-apa di hadapan hadirat-Mu. Tapi kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa sasaran firman-Mu adalah kami pada pagi hari ini. Kami mau duduk dan biarlah Engkau menolong kami untuk membuat waktu ini menjadi berguna bagi kami. Saat firman-Mu diberitakan, kami dapat mendengar dengan baik, dan kami oleh pertolongan Roh-Mu yang suci mengertinya dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Inilah pengharapan kami, dan kami percaya di dalam Engkau akan menggenapkan kerinduan ini untuk kami bisa mengalami suasana bahagia bersama di Kau. Banyak percobaan, banyak penderitaan yang kami derita di saat firman-Mu disampaikan, tapi kami percaya Tuhan, pada saat firman-Mu diberitakan, saat itu pula kuasa-Mu bekerja dalam kami, mengangkat segala penderitaan, memberikan kemenangan atas segala percobaan yang sedang mengganggu kami, mengganggu pikiran kami, mengganggu perasaan kami dan kekuatan kami, sehingga kami harus berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau, berusir dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, gunakanlah tempat yang ada ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduklah dengan sebaik-baiknya guna dapat mendengarkan firman Tuhan, sebab itulah yang sangat kita butuhkan di hari-hari ini. Dan kalau kita melewatkan waktu ini dengan sia-sia, dikhawatirkan di suatu waktu terjadi suatu penyesalan yang tidak berguna lagi. Sebab itu kesempatan yang ada mendengarkan firman Tuhan, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika menjadi kehendak Tuhan dan Tuhan membukakan kesempatan bagi rombongan, maka diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa pada hari ini, pada sore hari nanti jam 5, rombongan pertama ke Nederland akan meninggalkan Surabaya menuju Jakarta dan langsung ke Amsterdam nanti malam. Kemudian rombongan kedua besok pada juga jam yang sama, jam 5, kami akan bertolak dari airport Juanda ke Jakarta, dan malam harinya akan langsung ke Amsterdam untuk pada besok paginya hari Selasa. Semoga oleh pimpinan Tuhan tiba semua dengan selamat di Amsterdam, dan rombongan pertama pada hari Senin akan tiba dengan baik di Amsterdam. Kita berdoa buat perjalanan ini, semoga perjalanan ini menjadi berkat, baik buat kita sekalian maupun buat sidang jemaat di Amsterdam, di Nederland pada umumnya, bersama hamba-hamba Tuhan yang merindukan terjadinya suatu fellowship dengan sidang jemaat dari Indonesia. Dan oleh kemurahan Tuhan ini kedua kali kita adakan kunjungan dan sekaligus membuat suatu kebaktian yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan kita percaya kebaktian yang akan diadakan nanti pada hari Selasa, Rebu, dan pada hari Rebu, Kemis dan Jumat. Hari Rebu, Kemis dan Jumat untuk didoakan oleh saudara-saudara supaya
kebaktian itu juga merupakan kebaktian yang diberkati oleh Tuhan. Di sana mereka juga menyatakan kerinduan untuk mengalami suasana berkat yang kita terima di Indonesia ini. Baik hamba Tuhan gembala di sana, Bapak Pendeta Toteis, yang dalam keadaan usia tua dan banyak diganggu oleh penyakit, tetapi hatinya begitu kuat sehingga dia tidak merasa gangguan itu, sekalipun dokter menyatakan sesungguhnya sesuatu hal yang serius terjadi, tetapi dia merasakan kekuatan dari Tuhan. Dan kita percaya kuasa Allah sedang bekerja dalam dia untuk menggenapi kerinduan bahwa dia melayani Tuhan, dia sampai Tuhan datang. Demikian kerinduan beliau, dan kita berdoa bersama-sama supaya kita pun demikian di waktu hari kedatangan Tuhan dalam keadaan menyambut dia dalam kemuliaannya. Semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan dikuatkan oleh Tuhan. Sekalipun mungkin saja ada penyakit dalam tubuh, dalam jiwa kita, tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan di dalam roh kita untuk sehat dalam melayani dia. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di hari-hari yang lalu, dan biarlah kita berikan tempat pada firman Tuhan itu. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada sidang jemaat yang sangat serius untuk diperhatikan. Di dalam kebaktian-kebaktian kita sudah semakin banyak saudara-saudara yang berada di luar yang sebenarnya bisa menggunakan kesempatan di dalam ruangan gereja. Masih ada bangku-bangku yang dapat saudara gunakan, terutama tempat yang pada beberapa bulan, 8 atau ya kurang lebih 8 bulan sudah digunakan oleh para siswa-siswi Lempinel, dan sekarang sudah dikosongkan dan saudara bisa ngisi. Hari ini mungkin sudah diisi sekitar 75%. Masih ada tempat-tempat, jadi bagi saudara-saudara yang oleh karena tempat saudara selama pendidikan berlaku di tempat ini ditempati oleh para siswa-siswi, dapat menggunakan kembali tempat-tempat saudara di dalam ruangan gereja untuk kepentingan penggembalaan, supaya saudara benar-benar bisa tergembala dengan firman. Sebab itulah yang akan menggembalakan kita, memimpin kita kepada kesempurnaan. Dikecualikan saudara-saudara yang bertugas menjaga keamanan, dan memang kita harus jaga bersama keamanan baik, keamanan dalam kebaktian kita. Kendaraan-kendaraan yang kita parkir di tempat parkir dikunci, jangan sampai lupa menguncinya, baik pintu-pintu dan semuanya, untuk keamanan kendaraan kita, dan masih dibantu oleh saudara-saudara kita. Demikian saya juga ingin berterima kasih kepada tim keamanan yang sudah membantu pengamanan selama ini siang dan malam. Saudaraku, selama beberapa bulan mulai masa kampanye, bahkan sebelum masa kampanye pemilihan umum sampai seusainya pemilihan umum, dan sampai beberapa hari ini terus dalam berjaga, dan mereka sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik-baik. Kita akan lanjutkan secara keseluruhan kita. Tidak lagi ada suatu tim yang kita bebankan seperti pada waktu yang lalu, tetapi kita tingkatkan keamanan ini dengan semua kita berjaga, ya, menjaga sedikitnya, menjaga diri kita, menjaga sekitar kita, menjaga gereja kita, menjaga rumah-rumah kita untuk keamanan kita sendiri, dan semuanya ini akan berakibat pada keamanan nasional yang dirindukan oleh bangsa ini. Tuhan memberkati saudara jika saudara mengerti akan hal ini. Puji Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan membaca firman Allah di dalam. Sekarang kita akan maju lebih cepat. Kita akan masuk dalam kitab Wahyu pasal 9. Pada Bible Study kita sudah berada pada Wahyu pasal 8. Saudara-saudaraku, kita akan membaca sekarang Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12. Memang ada seluruhnya ada 21 ayat, saudara-saudaraku, dan semua ini berbicara tentang firman Allah yang terukir. Firman Allah yang terukir dan akibat, saudara-saudaraku, akibat mengabaikan firman. Pasal 8 dan pasal 9 ini akibat orang yang mengabaikan firman. Akibatnya. Lebih dahulu kita akan baca bersama-sama untuk melihat akibat kalau mengabaikan firman.
Sekalipun sekarang mungkin kita belum merasakan, tapi di suatu waktu saudara-saudaraku penyesalan akan terjadi, tapi penyesalan itu sudah sia-sia. Pepatah orang tua dalam bahasa Indonesia mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Lebih dahulu baiklah kita memikirkan itu, akibat-akibat yang akan diterima jika kita mengabaikan sesuatu yang perlu seperti firman Tuhan. Dan lebih baik kita memperhatikannya supaya jangan penyesalan itu, dan memang penyesalan selalu datang terlambat. Tidak ada penyesalan datang lebih dahulu. Penyesalan selalu datang terlambat, tetapi tidak ada gunanya lagi. Dan kita akan gunakan kesempatan untuk membaca firman Allah, sampai firman Allah itu bukan hanya kita dengar, tapi terukir. Dalam bahasa Indonesia lama dikatakan supaya firman itu tertukik, terukir, tertukik di dalam hati. Terukir begitu dalam sehingga tidak mungkin dilupakan. Kita tidak menghafalkan suatu khotbah untuk dikhotbahkan kembali, dan memang itu suatu kesulitan. Tetapi ada perkataan-perkataan firman yang mengena, itu kita taruh tepat di dalam hati kita, dan itu benar-benar tidak mungkin dilupakan, dan bahkan membawa kita ke pangkuan Ibrahim. Seperti Lazarus hanya memiliki rema-rema roti yang jatuh dari meja tuannya, dari meja orang kaya, hanya cuilan-cuilan roti. Firman Allah sekarang sedang dipecah-pecahkan, saudara-saudaraku, untuk membawa kita kepada pangkuan Ibrahim, menjadi anggota tubuh Kristus yang nanti akan disempurnakan seperti Tuhan. Kitab Wahyu pasal 9, sangkakala yang kelima. Lebih dahulu kita membaca pasal 8 ayat 13. Mari. Ayat 8, pasal 8 ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Ya. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga, maafkan, karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Ya, jadi masih ada 3 sangkakala yang akan ditiupkan. Ya, pasal 9 ini ada 2 sangkakala akan ditiupkan. Kemudian pada pasal yang ke-11 sangkakala yang ke-7, ya. Pada pasal 11 ayat 15 sangkakala ke-7 ditiupkan, dan semua ini menghasilkan perkataan wai, celaka. Dan ini perkataan dari Alkitab. Alkitab mengatakan celaka itu benar-benar celaka. Jadi masih ada bunyi sangkakala akan ditiupkan, saudara-saudaraku, dan itu sudah merupakan suatu penghukuman. Sudah merupakan suatu penghukuman. Dan kita perhatikan di hari-hari ini firman Allah disampaikan untuk menyucikan kita, untuk membenarkan kita, untuk memberkati kita. Jadi lebih baik hari-hari ini kita mendengar firman Tuhan, dan firman Allah setiap kali disampaikan itu sebenarnya merupakan uluran kasih Allah dari surga untuk menarik manusia ini, untuk mengikat manusia ini menjadi miliknya. Kita mendengarkan firman Allah sampai kita mengasihi firman Allah itu, sampai firman Allah itu bisa mengikat kita di dalam Tuhan. Banyak kali kita terikat bukan dengan firman di dalam gereja, kita terikat dengan perkara yang lain. Mungkin karena di situ pendetanya adalah saudara kita atau orang yang kita senangi, kita terikat di gereja itu. Tetapi kalau firman, suatu hal yang harus kita pikirkan kembali. Keterikatan kita di dalam gereja bukan karena keluarga, bukan karena pangkat kedudukan. Banyak kali kami salah dalam hal ini.
memberikan sesuatu ikatan kepada orang yang datang dalam gereja, diangkat jadi ini jadi itu, maksudnya supaya dia terikat dalam gereja ini. Diberikan kesempatan menjadi imam-imam, maksudnya supaya terikat. Dan ini sesuatu hal yang saya sebagai hamba Tuhan harus mengaku dan di hadapan Tuhan untuk tidak berbuat kesalahan semacam itu. Sebab saudara-saudara menjadi imam bukan suatu ikatan untuk menjadi suatu ikatan supaya tetap berada dalam gereja ini, tetapi supaya saudara menggunakan berkat yang saudara terima melayani Tuhan, itu nomor satu, dan membagikan kepada sesama. Haleluya. Jadi kita tidak mau mengikat manusia dengan cara-cara yang lain. Tuhan sendiri akan mengikat kita. Tuhan sendiri akan mengikat kita dengan tali kasih Allah. Setiap kali firman Tuhan disampaikan dari surga, itu bagaikan suatu tali yang diulurkan dari surga untuk mengikat setiap domba-domba yang digembalakan. Domba-domba yang digembalakan, domba-domba yang setia digembalakan. Sebab kalau domba-domba tidak digembalakan, di dalam cerita Alkitab disebutkan domba-domba itu bisa diperjualbelikan. Malah di dalam bait Allah, domba, lembu, domba diperjualbelikan. Tidak dipersembahkan kepada Tuhan, tapi diperjualbelikan untuk mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan. Berdoalah bersama-sama supaya kita tidak jatuh dalam tangan si penjual beli domba-domba. Sebab itu merupakan sikap dari antikris tanpa disadari. Dan itu yang mengotorkan sidang jemaat. Terjadi transaksi domba-domba di dalam rumah Allah. Dan ini saudara-saudaraku, mengapa bisa terjadi demikian? Sebab tali penggembalaan itu dilepaskan. Tali penggembalaan itu dilepaskan. Kita putus dari hubungan dengan keterikatan kita dengan firman. Kalau saudara datang di sini hanya secara organisasi dan saudara belum memanfaatkan kebaktian secara maksimal, kalau datang di sini karena firman Allah dan untuk kemudian oleh kasih Allah saudara terikat oleh firman Tuhan, saudara digembalakan oleh Tuhan dan tidak bisa diperjualbelikan oleh siapapun juga. Saudara adalah milik Tuhan yang dibela oleh Tuhan. Haleluya. Dan kita masuk dalam penyucian Tuhan. Puji Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada kita. Satu waktu, saudara-saudaraku, satu waktu Tuhan melihat begitu kotornya bait Allah, dan dia lihat begitu banyak tali-tali yang terlantar di dalam bait Allah. Tali dari mana? Tali dari mana? Tali pengikat domba, lembu yang sudah diperjualbelikan. Tuhan ambil tali-tali itu, Tuhan pintal menjadi cambuk, dan cambuk itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyucikan bait Allah, untuk mengusir segala orang yang menjual belikan domba dan lembu. Seberapa banyak firman yang kita abaikan, seberapa banyak kasih Allah yang kita abaikan. Di suatu waktu merupakan usaha Tuhan yang terakhir untuk merebut kita kembali. Tuhan ambil cambuk, tali itu dijadikan cambuk untuk mencemeti, untuk menghajar kita, agar kita masuk kembali dalam kesucian Allah. Hajaran Tuhan itu dipakai sebagai tanda kasih Allah, ingin menghubungkan kembali manusia ini dengan kasih Tuhan, sekalipun lewat cambuknya, supaya Tuhan memasukkan kita dalam bahagian pengudusan Tuhan. Salah satu kesaksian dari ibu tadi sangat jujur, mengakui kekurangan kesalahannya untuk kembali pada ujung cambuknya Tuhan. Dia berada dalam pengaruh kasih Tuhan. Tuhan katakan supaya kembali pada pengudusan, menjadi milik Tuhan. Dia sangat berbahagia. Puji Tuhan kalau kita mengerti cambuk Tuhan itu. Sebab sesudah cambuk tidak ada lagi. Sesudah cambuk nanti yang akan datang adalah firman Allah itu akan menghakimi, akan menghukum.
Itu yang disebut dalam Injil Yohanes pasal 12. Aku datang bukan untuk menghukum, aku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ada yang akan menghukum manusia, ialah firman yang kita tolak, yang kita abaikan. Itu nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebab itu lebih baik sekarang ini firman Allah mengukir di dalam hati. Seperti bangsa Israel waktu Petrus dia bersaksi tentang Kristus yang tersalib. Hati dari bangsa Israel begitu pedih. Itu istilah perjanjian lama, bahasa Indonesia lama dalam Kisah Rasul pasal 2. Mendengar itu pedihlah hati bangsa Israel ini dan berkata, Tuhan, Tuhan dan saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Petrus katakan, bertobat, beri dirimu dibaptis menjadi jalan keampunan dosamu, dan kamu akan menerima janji Allah. Itulah Roh Kudus akan dicurahkan kepada kamu. Dan Tuhan sudah menggenapi itu. Mulailah gereja Tuhan yang pertama di bumi ini. Jadi kalau saudara membaca sejarahnya gereja, bukan dari buku yang lain tapi dari Alkitab, itu buku yang tertua yang ada di bumi sekarang ini adalah Alkitab. Saudara akan melihat bahwa gereja Tuhan dimulai dengan orang yang bertobat, orang yang dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus, dengan orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Disitulah permulaan dari gereja Tuhan. Hari penuangan Roh Kudus ke dalam dunia ini dalam Kisah Rasul pasal 2, di saat itu gereja mulai dilahirkan untuk tampil merupakan satu pribadi yang sekarang kita sebut tubuhnya Kristus. Jadi dalam perkembangan gereja Tuhan di hari-hari, banyak hal yang sudah meninggalkan asas yang sebenarnya dari gereja Tuhan. Terutama pokoknya dari gereja Tuhan, itulah percaya Yesus nomor 1, nomor 2 bertobat, nomor 3 dibaptiskan, nomor 4 dipenuhkan Roh Kudus, untuk kemudian selanjutnya masuk dalam penyucian. Dan hari-hari ini kita berada pada jam-jam terakhir penyucian Tuhan. Penyucian yang terakhir nanti akan kita alami merupakan suatu percikan darah, perobekan daging, untuk daging tidak bersuara sama sekali, dan kita dalam suasana Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat cara Allah bekerja dibukakan dalam kita, maka ibadah kita tidak mungkin kesasar. Sebab itu marilah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 9 mulai ayat pertama. Baca lebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ya, terus? Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kala jengking di bumi. Ya, ini sudah hukuman ini pernah terjadi di negeri Mesir waktu sebelum bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Hukuman tentang belalang ini pernah terjadi. Di sana dia merusak tanam-tanaman, tapi kali ini tidak merusak tanam-tanaman, tapi merusak manusia yang tidak bermeterai. Lubang jurang maut, saudaraku, itu Abyss, Abusos, bahasa Inggrisnya Abyss, tapi sesungguhnya Abusos itu aslinya bahasanya. Itu lubang yang tidak terduga dalamnya. Setiap hari diperdalam. Lubang ini setiap hari diperdalam. Dan saat ini lubang ini sudah tidak bisa diukur lagi dalamnya, sehingga disebutkan tidak terukur lagi dalamnya. Di situ tempat pemberontak kepada Allah. Pemberontak, roh-roh jahat, setan. Di situ tempatnya. Dalam Wahyu pasal 20 sudah mulai ayat 1 sampai dengan ayat 3 sudah baca. Disitulah
saudara-saudaraku, setan dibelenggu nanti 1000 tahun lamanya di lubang ini. Jadi saudara-saudaraku, saya lebih baik lanjut aja mengatakan lubang ini adalah pengabaian. Setiap kali kita mengabaikan firman Allah, kita menggali lubang untuk diri ini. Setiap kali mengabaikan firman, lubang penghukuman lebih dalam. Apalagi kalau sudah memberontak, lebih cepat dalamnya lubang penghukuman itu. Sampai satu waktu, saudara-saudaraku, di dalam lubang itu yang memang sudah mustahil bisa keluar, di sana manusia itu dirantai seperti setan dirantai. Sebab Roh Kudus mengatakan demikian. Roh Kudus mengatakan penghakiman seperti penghulu bumi ini, penghulu dunia ini, itulah setan dihukum, dihakimi. Jadi akan manusia yang suka melanggar firman, hatinya menjadi keras. Ini yang berbahaya, saudaraku, tanpa sadar ini. Setiap kali terjadi pengabaian terhadap firman, hati menjadi keras. Apalagi kalau sampai menolak firman, hati itu menjadi keras sampai satu waktu tidak bisa keluar lagi. Seperti orang ada di dalam lubang, tidak bisa keluar lagi. Dalam cerita ini, dalam pasal 9 ini, saudaraku, dikatakan mereka tidak bisa bertobat lagi dari dosa itu. Coba lanjut baca lebih dulu ayat 21. Pasal 9. Iya. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, Iya. sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, ini saudaraku, dosa merupakan lubang yang menganga. Setiap kali manusia melakukan dosa itu, dia menggali dalam-dalamnya lubang itu sampai satu waktu dia tidak bisa terkeluar lagi. Bukan hanya karena dalamnya lubang itu, tapi juga di dalam lubang itu dibelenggu seperti setan dibelenggu. Sudah tidak bisa keluar lagi. Sebab itu jangan lepaskan tali penggembalaan Tuhan, tali kasih penggembalaan Tuhan, supaya kita jangan terperosok ke dalam lubang ini. Jangan lepaskan. Sekalipun mungkin kita kuat, tetapi jangan merasa kuat sampai kita tidak membutuhkan penggembalaan. Sekalipun kita mempunyai segala sesuatu, sekalipun kita merasa benar, kita sudah benar, sekalipun kita sudah suci, jangan merasa benar dan suci sendiri sampai kita melepaskan diri dari tali kasihnya Allah yang menuntun kita agar jangan terperosok ke dalam lubang ini. Berbahaya, saudara. Pada mulanya kita tidak merasa apa-apa di dalam lubang ini, pada mulanya tidak merasa apa-apa, tidak merasa jatuh. Tetapi kalau setiap kali panggilan Tuhan, teguran Tuhan, nasihat Tuhan, kita abaikan, lubang itu makin dalam, makin dalam. Sampai satu waktu, saudaraku, kehidupan manusia itu dicap oleh Tuhan sebagai pemberontak kepada Tuhan. Mari kita baca sekarang ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan, Ya, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput Ya, di bumi, ya, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di ya, dahinya. tidak memakai meterai Allah, tidak memakai meterai Allah, tidak memakai, saudara-saudaraku, zat ilahi dalam kehidupannya. Kita ini dilahirkan baru untuk menerima meterai Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, disebutkan mulai ibu dan ayahmu masuk dalam nikah. Mulai ibu dan ayah masuk dalam nikah, saudara-saudaraku, sehingga nikah ini harus di dalam Tuhan, menerima meterai ini. Sudah dilahirkan, diserahkan ke dalam Tuhan, supaya meterai ini dalam hidup kita sudah menjadi lebih besar, dibaptiskan untuk meterai ini ditaruh dalam kehidupan kita, dipenuhkan dengan Roh Kudus, meterai itu ditaruh kita.
Meterai ini perlu dalam setiap kehidupan. Setiap kali kita melakukan firman Tuhan, meterai Tuhan ditaruh dalam kehidupan kita, dan itu bisa kelihatan oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Setiap kehidupan yang bermeterai itu terlindungi. Setiap kehidupan yang tidak bermeterai, saudara-saudaraku, maka sengat dari maut itu akan mengancam. Ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Jadi tidak ada lagi mati, tidak ada lagi maut. Sekarang ini kalau ada putus asa lari ke baygon, minum baygon, pikir habis minum baygon mati habis perkara. Ada yang lari ke ujung tali gantung, ada yang menembak dirinya, ada yang pakai senjata tajam. Sekarang masih bisa, tetapi saya anjurkan, saya ingatkan, jangan lakukan itu. Itu bukan penyelesaian masalah. Saudara sedang membuat masalah bukan dengan manusia di dunia ini, tapi masalah dengan Tuhan. Sebab orang membunuh itu tidak punya kehidupan. Orang bunuh diri itu tidak punya kehidupan. Artinya tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Seorang pembunuh tidak mempunyai kehidupan. Jadi waspada, saudaraku, sekalipun sekarang ini masih ada orang berbuat demikian, kita jangan ikut-ikutan demikian. Mengapa? Sebab ada firman Tuhan, ada kehidupan. Sementara ada kehidupan, mengapa harus lari kepada maut? Lebih baik kita lari kepada Tuhan. Di saat kita punya percobaan begitu berat, di saat kita punya masalah seakan tidak terselesaikan, Tuhan senantiasa menunggu. Datang kepadaku, hei kamu yang berbeban berat, datang kepadaku. Firman Allah ini masih bergemuruh sampai hari ini, masih bergemuruh, masih memanggil kita, datang kepadaku. Tetapi salahnya manusia, setiap kali kena percobaan justru tinggalkan Tuhan. Justru waktu percobaan tidak masuk di dalam gereja. Kesalahan sangat besar dan bisa fatal. Datang dalam gereja, dengarkan firman. Apalagi di saat saudara tidak bisa membaca sendiri, oleh karena kacau pemikiran, oleh karena banyak rintangan, banyak halangan. Mungkin seperti ibu tadi mengatakan, membaca mata terganggu, mata sudah terganggu, tapi bisa mendengarkan firman Allah. Ikut caranya Tuhan, datang kepada kehidupan, jangan lari kepada maut. Itu kekeliruan besar, itu suara iblis yang memanggil-manggil manusia lari kepada maut. Ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Ya, seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Ya, sesuatu menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ya, terus. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Ya, terus. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Ya, menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Terus. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Malaikat jurang maut.
Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Ya. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ya, Abaddon atau Apollyon. Kalau ada anak yang lahir jangan kasih nama Abaddon ya. Oh ini bagus Apollyon. Jangan kasih nama Apollyon. Ya. Saya lebih baik kasih tahu ini sebab di beberapa daerah ada anak dikasih nama Lucifer. Dia pikir bagus itu Lucifer. Jangan ya. Jangan ada yang kasih nama Abaddon atau Apollyon. Itu bukan namanya orang, itu namanya setan itu ya. Sedang kita ini adalah manusia, orang yang ditebus oleh Tuhan. Ya, mari. Inilah sangkakala yang kelima, merupakan bahagian dari wahyu. Bahkan ini merupakan celaka yang pertama. Ayat 12, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Jadi celaka pertama sekarang ini adalah, saya singkatkan, suka berdosa, suka melakukan dosa. Ini celaka sekarang. Suka melakukan dosa, suka berdosa, itu celaka. Jadi orang yang suka berdosa itu celaka. Orang yang tidak mau ditegur atau menolak teguran itu celaka. Ini celaka pertama ya. Orang yang tidak mau dinasihati itu masuk pada celaka pertama. Ini celaka. Orang yang menolak firman Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, itu masuk pada celaka pertama. Ini celaka yang pertama yang sedang jalan sekarang. Yang manusia belum merasa kalau itu celaka. Jadi sikap manusia ini, saudaraku, yang berseteru dengan Allah, sikap manusia yang berseteru dengan Allah, itu sudah masuk pada celaka yang pertama. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga. Jadi orang yang tidak mau percaya itu masuk pada celaka. Dan itu bunyi nafiri sangkakala akan mengusut orang-orang ini. Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ya, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Iya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, perhatikan, barang siapa tidak percaya, barang siapa menolak, barang siapa yang mengabaikan Dia, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ya, coba ditekankan. Ia telah berada di bawah hukuman. Ia sudah berada di bawah hukuman. Bukan akan dihukum, bukan nanti dihukum, tetapi sekarang ia telah berada di bawah hukuman. Mengapa? Sebab ia tidak percaya. Karena tidak percaya itu. Terus? Sebab tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 19. Dan inilah hukuman itu. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang firman telah datang ke dalam dunia. Terang Roh Kudus telah datang ke dalam dunia ini. Terang kasih Allah sudah datang ke dalam dunia ini. Ini 3 terang dunia: matahari, bulan, dan bintang. Terang. Terang dari Allah Anak memberikan kita penebusan. Terang dari Allah Bapa memberikan kita kasih-Nya. Terang dari Roh Kudus memberikan kita pimpinannya. Itu ini jelas. Tapi ditolak. Lebih dahulu Tuhan tampil. Sebab manusia ini sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan datang dengan terangnya dari Anak Allah. Terang penebusan. Jelas-jelas Tuhan katakan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan bukan untuk dihukum. Itu sudah jelas. Saya kira sangat terang itu.
Orang yang berdosa datang kepada Tuhan bukan untuk dihukum, sekarang ini untuk diampuni. Itu terang. Terang telah datang. Kesempatan untuk diampuni sudah datang. Sudah ada, jelas. Tuhan tidak sembunyikan tentang pengampunan dosa. Orang yang paling berdosa pun, Rasul Paulus dia merasakan, aku yang paling berdosa di antara manusia, tapi kasih karunia Allah sudah bekerja. Mengapa aku yang berdosa ini sudah menerima kasih karunia sebagai contoh untuk orang-orang yang kemudian percaya kepada dia? 1 Timotius pasal 1. Saudaraku, Tuhan memberikan penyelamatan ini terang. Dia tidak rahasiakan, terang. Hanya ngaku untuk diampuni, tapi kegelapan kita buat sendiri dengan masuk dalam lubang. Kita pikir di dalam lubang itu dosa kita tersembunyi. Lubang tidak menyembunyikan dosa. Kegelapan tidak bisa menyembunyikan dosa di mata Allah. Dan jalan yang paling tepat yang kita harus lakukan adalah membuka diri di hadapan Tuhan dengan pengakuan yang terang. Dan terang Allah itu akan menyapu, akan membersihkan segala dosa ini. Kasih Allah dikemukakan, kita bisa mengerti terang kasih Allah, kita diterima oleh Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam kasih Allah, tidak sulit dipimpin oleh Tuhan. Seperti Tuhan menghembuskan angin kemana Tuhan mau, demikian dengan orang-orang yang dipimpin oleh terang ini. Roh Kudus akan membawa kita. Dan Tuhan katakan, begitulah orang-orang yang lahir dari Roh, seperti angin bertiup. Kamu dengar suaranya, tapi kamu tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Dia ikutkan kepada maunya Tuhan. Terang dari Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi saya ulangi, terang ini jelas. Mulai dari terang kasih dari Allah Bapa, memberikan anaknya yang tunggal. Ini terang kasih dari Allah Bapa. Kita manusia yang harusnya dihukum oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk diampuni oleh Tuhan. Terang dari Allah Anak mengampuni kita. Dan sebagai orang tebusan Tuhan, terang dari Roh Kudus tampil untuk memimpin kita, supaya jangan kita pergi kepada maut, tapi kita berpikir menurut Roh. Kita berpikir menurut Roh itu, saudara. Jangan sampai dihukum. Kita berpikir menurut Roh. Siapa yang berpikir menurut Roh, dia pergi kepada kehidupan. 1 Korintus pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Kita baca di rumah saja, saudaraku. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan menolong kita. Barang siapa, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ini perbuatan si jahat itu bersumber dari lubang yang tidak terduga dalamnya, yang nanti akan menghamburkan belalang-belalang yang menyengat. Di sini dikatakan seperti sengatnya kalajengking. Seperti sengatnya kalajengking berbisa. Sengat maut, itulah dosa. Dan itu yang sedang dipancarkan. Kita baca ayat 20. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak, diulangi, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, supaya perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dan sangat sudah harus perhatikan ini.
Haleluya. Jangan membuat lubang. Jangan membuat lubang untuk diri sendiri, sedang Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, firman Allah telah datang kepada kita. Kita kembali dalam Wahyu pasal yang ke-9 itu. Wahyu pasal yang ke-9 itu. Kitab Wahyu pasal yang ke-9. Jadi kita lihat, aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Bintang yang jatuh ini, bintang yang jatuh dari langit ini bicara tentang setan. Yang tadi saya sebutkan namanya Lucifer, bintang kejora. Itu Lucifer, itu setan. Dialah bintang yang jatuh. Dia tadi ada dalam kerajaan surga, tapi ia jatuh. Coba saudara perhatikan, kejatuhan sekarang mulai dari mana? Yesaya, kita lebih dahulu baca Yesaya pasal yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-14. Saya mau tunjukkan saudara-saudaraku, kejatuhan sekarang mulai dari mana. Jadi kita lihat bagaimana setan itu jatuh, saudara-saudaraku, untuk mengingatkan kita supaya kita jangan jatuh seperti setan itu. Mari, ini yang pertama yang dinyatakan. Ayat 12 pasal 14, Yesaya 14 ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hei bintang timur, putra fajar. Ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hei yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, sebetulnya mengalahkan itu menganiaya, ya. Istilah mengalahkan itu seharusnya menganiaya. Jadi tidak ada setan baik. Perhatikan saudara-saudaraku, tidak ada setan itu yang baik, tidak ada. Di kampung dulu, waktu saya masih di kampung, kami banyak kali dengar, oh itu setan baik. Dia pergi ke gunung itu untuk bertemu dengan setan baik. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan dia kasihkan untuk taruh di pinggang. Mau pergi, apalagi mau pergi ke negeri orang, waktu itu istilahnya merantau. Kami dari desa kalau ke kota dulu namanya merantau. Sekarang di Indonesia ini jangan lagi gunakan merantau. Kalau saudara dari Manado datang ke Jawa, oh saya merantau ke Pulau Jawa. Enggak merantau. Ini negeri kita, sama seperti Manado. Begitu juga Jawa. Dari Ambon ke Jawa dulu namanya merantau. Sekarang enggak merantau, sebab ini negeri kita, satu negeri. Dulu merantau. Wah, kalau merantau dilengkapi oleh setan baik, supaya kalau ditikam ndak luka, kalau ditembak ndak kena pelor, bisa menghilang. Itu setan baik. Setan baik. Ndak ada setan baik, saudara. Setan disebut dia penganiaya. Itu dalam ayat 12. Setan itu menganiaya bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia ini. Dianiaya oleh setan. Tapi Tuhan katakan, hei, engkau sudah jatuh dari langit, bintang kejora, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hei yang menganiaya bangsa-bangsa. 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Ya, aku hendak naik ke langit. Perhatikan nomor 1, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. Aku hendak meninggikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Iya. Terus? Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Terus? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iya. Kalau saudara perhatikan di sini,
Hitung dengan saksama, ada 5 kali dia tonjolkan aku. Aku sampai 5 kali. Angka 5 mengingatkan kita 5 luka Tuhan. 5 luka yang paling dalam. 2 luka di tangan, 2 luka di kaki, 1 luka yang berlubang di lambung. 5 luka. Jadi aku ini merupakan paku yang sudah menyalibkan Tuhan, sehingga sekarang aku ini harus yang dipaku, ya. Jadi setan ini mulai jatuhnya di sini, permulaannya di sini. Sebelum ia jatuh, ia sudah berada pada kondisi aku dan aku dan aku dan aku dan aku, sampai 5 kali dia sebut aku. Sudah mulai hidup dalam kesombongan. Orang yang tidak mau ditegur itu sombong. Orang yang tidak mau menerima nasihat itu sombong. Orang yang mengabaikan firman Allah itu sombong, bahkan di hadapan Allah. Itu sombong di hadapan Allah. Di waktu firman Allah disampaikan, berikan penghormatan kepada Tuhan. Siapa tahu saat kita mengabaikan firman Tuhan, setan sedang menyeret hidup itu ke dalam lubang. Dia sedang menyeret kehidupan manusia itu ke dalam lubang di tempat dia berada. Lebih baik kita waspada. Lebih baik kita waspada, menghormati Tuhan. Jangan tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Sebab dengan memberontak kepada Tuhan, itu kejatuhan akan lebih dalam. Kejatuhan. Karena nomor 1 ini kesombongan ini. Merasa diri ada. Merasa diri aku ini berarti merasa aku ini ada sesuatu. Aku ini ada sesuatu. Aku ini ada sesuatu. Sementara Tuhan datang ke dalam dunia, justru dia menghampakan dirinya. Dia menghapuskan akunya itu. Yang ada hanyalah kehendak Bapa. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadi. Mulai dari baptisan air, dia mulaikan doanya yang benar. Di saat dia ditolak untuk dibaptiskan air, Yesus sendiri merindu untuk dibaptiskan air oleh Nabi Yohanes. Nabi Yohanes menolak. Tapi di saat itu dia merindukan, dia menyatakan kerinduannya untuk melakukan kehendak Allah. Biarkan, karena demikianlah kita melakukan segala kehendak Allah. Yohanes pun menurut. Saudara lihat, kalau kita melakukan kehendak Allah, tidak ada satu rintangan yang bisa tahan di hadapan orang yang tahu melakukan kehendak Allah. Pegang perkataan ini, saudara-saudaraku. Kalau kita yakin apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan selalu buka jalan. Tapi setiap kali kita melawan kehendak Allah, pintu lubang yang tidak terduga itu sudah terbuka untuk menelan setiap orang yang merasa diri bisa, merasa diri ada akunya, seperti setan yang disebutkan di sini. Sebab itu biar kita berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan memberkati kita dengan segala sesuatu yang bisa dibanggakan. Rasul Paulus kalau dia hitung-hitung apa yang bisa dibanggakan oleh orang-orang lain, aku juga ada. Tapi kemudian dia katakan semua itu kuanggap sampah. Filipi pasal 3. Semua itu kuanggap sampah supaya aku bisa berpegang pada dia pada hari Tuhan yang akan datang. Ini kerinduan seorang yang bisa diteladani. Jadi permulaan kejatuhan ini, kalau kita sudah merasa aku bisa, aku punya, aku mampu. Di saat kita merasa tidak mampu dalam suatu pekerjaan, kita sudah memulaikan permulaan yang benar. Lanjutkan dengan penyerahan kepada Tuhan, dan dilanjutkan lagi dengan dengar-dengaran pada perintah Tuhan.
Melawan itu permulaan kejatuhan. Permulaan dari jatuhnya setan di sini. Karena dia merasa bisa, merasa sombong, merasa mampu, dan kemudian melawan Tuhan. Itu nomor satu ya. Permulaan kejatuhan manusia di sini. Yang kedua, saya ambil dari Perjanjian Baru, Filipi 2, Filipi pasal 2. Ini bintang yang akan jatuh ya. Filipi pasal 2. Dalam Filipi 2 disebutkan bintang yang tidak bisa jatuh ya. Ayat 15 dan 16. Ayat Filipi pasal 2 ayat 15 dan 16. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Tuhan ini memang bermaksud menjadikan kita menjadi bintang-bintang. Menjadi bintang-bintang. Semua ini bintang. Kalau kita mau dengar pada Tuhan, kita semua bintang-bintang, melakukan pekerjaan apapun juga seperti bintang-bintang. Perhatikan menjadi bintang-bintang ini. Tuhan berikan kita sinar yang bisa bercahaya, cemerlang. Haleluya. Kalau ada kesalahan, cepat mengaku, cepat mengakui, supaya sinar kita jangan pudar seperti bintang. Nah, mari kita perhatikan dalam posisi kita seperti bintang, dalam posisi kita menjadi bintang. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya. Jadi seperti menjadi bintang itu bisa berpegang pada firman. Berpegang pada firman. Jangan beredar-edar di luar firman. Bintang yang akan jatuh itu adalah bintang yang tidak berpegang pada firman. Itu bintang yang akan jatuh. Kita bebas, tapi pegangan kita apa? Berpegang pada firman kehidupan. Berpegang pada firman kehidupan. Kalau itu menjadi pegangan kita, kemanapun kita pergi, jalur peredaran itu tetap dalam pengaruh kuasa Tuhan dan tidak mungkin jatuh. Bintang yang jatuh adalah bintang yang tidak berpegang pada firman. Bintang yang tidak berpegang pada firman. Begitu banyak godaan, saudaraku, begitu banyak godaan dari setan yang akan dia taruh dalam tangan kita. Untuk apa? Supaya kita melepaskan firman. Banyak hal, saudaraku, saya sebutkan contoh-contoh tawaran-tawaran dari setan, kesempatan-kesempatan, tetapi dengan suatu hal adalah kita terlepas dari firman. Itu saya hanya menyebutkan ini. Saudara bisa lihat dalam kehidupan saya, kalau tawaran itu membuat saudara terlepas dari firman, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kekuatan tidak menerima segala tawaran. Sampai dalam nikah sekalipun. Sampai dalam nikah sekalipun. Banyak kali, apalagi di hari-hari akhir, setan lewat nikah manusia. Itu yang paling dahsyat. Dia memberikan tawaran-tawaran di dalam tangan kita yang tidak mungkin bercampur dengan firman. Itu artinya kalau kita terima tawaran setan, kita harus melepaskan firman. Kalau kita tetap berpegang pada firman, kita harus menolak tawarannya setan. Sebab tidak mungkin kita bertuankan dua Tuhan. Di saat tawaran itu, di saat saudara digoda semacam itu, di saat saudara dalam kebimbangan semacam itu, firman yang saudara sudah terima, yang saudara
sudah ukir, sehingga segala belalang yang akan keluar dari lubang yang tidak terduga dalamnya ini akan tersingkir. Itu yang menolong kita, itu yang membela kita di dalam menghadapi banyak masalah. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan, saudara. Jangan menjadi bintang yang jatuh oleh karena nomor 1 kesombongan, nomor 2 tidak setia berpegang pada firman. Tidak setia berpegang pada firman. Kepada para siswa-siswa yang selama dalam pendidikan di sini saya selalu katakan, kita tidak terdiri dari satu organisasi gereja, berbagai-bagai organisasi. Saudara diutus ke berbagai-bagai macam organisasi. Dimanapun saudara berada, saudara diberi oleh Tuhan untuk berpegang pada firman ini. Musa melakukan perintah Tuhan. Musa melakukan perintah Tuhan mulai dari negeri Mesir. Tuhan berfirman, kemudian dia melewati percobaan di Laut Kulsum. Tuhan kasihkan firman, angkat tongkatmu. Mengapa kamu berseru-seru? Mengapa kamu berteriak-teriak? Angkat tongkatmu itu. Tongkat yang dipegang pada waktu ia menjadi gembala domba di Midian. Waktu Tuhan menemukan dia, Musa, dia katakan, ya Tuhan, mau apa kamu ke situ melihat-lihat negeri, tanah yang kamu injak itu tanah yang suci. Kemudian Tuhan nyatakan kehendaknya, mengutus dia. Dia katakan, aku tidak bisa Tuhan, banyak alasannya. Tapi Tuhan katakan, Musa, apa yang ada pada tanganmu? Apa yang ada pada tanganmu? Dia katakan, tongkat. Selama kayu mati ini berada pada tangannya, itu merupakan tongkat, itu merupakan penolong. Tongkat itu merupakan penolong untuk memberikan kekuatan, tapi juga sekaligus merupakan senjata untuk melawan seteru, melawan musuh. Tongkat itulah salibnya Tuhan. Selama salib itu dalam tangan kita, selama firman pengajaran salib itu dalam tangan kita, Tuhan berikan kita hikmat dan kuasa Allah. 1 Korintus pasal 1 mulai ayat 22. Ya, selama tongkat itu, pengajaran tentang salib itu dalam tangan kita, itu merupakan kuasa dan hikmat Allah. Apa yang ada pada tanganmu, Musa? Dan dia katakan, tongkat. Dan Tuhan demonstrasikan, coba kau lepaskan tongkat itu. Waktu dia lepaskan tongkat itu, tongkat jadi ular. Saudaraku, melepaskan firman, melepaskan pengajaran tentang keselamatan ini, saudara-saudaraku, kita akan berhadapan dengan ular yang sangat menakutkan. Itu suatu pemberontakan. Musa tetap pegang tongkat itu, kemudian tongkat akan ambil pada ekornya, kuasai ekor dari ular. Ekor dari ular, saudaraku, itu bicara tentang nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Kuasai itu, tangkap tongkat yang sudah jadi ular itu di ekornya. Kuasai, jangan pengajaran palsu menguasai hidupmu, menguasai sidang jemaat. Pegang itu artinya kuasai. Dan Tuhan tunjukkan, ular tadi sudah kembali jadi tongkat. Dan itu yang dia bawa. Untuk apa? Untuk membuka jalan menghadap Firaun. Tongkat itu sudah beraksi. Menghadapi siapapun juga, tongkat itu sudah beraksi. Menghadapi umat Israel, tongkat itu sudah merupakan suatu, menciptakan suatu kegerakan besar di antara orang Israel. Menghadapi percobaan, jalan tertutup, Laut Kulsum, tongkat sudah beraksi. Tuhan katakan, angkat tongkat itu. Laut terbelah. Dan waktu mereka sudah menyeberang, Tuhan katakan, angkat kembali tongkat itu. Laut tertutup kembali. Begitu kuat kuasa tongkat ini dalam segala keadaan. Sampai pun waktu mereka kekurangan air untuk diminum, tongkat ini sudah beraksi di Rafidim. Dan Musa memukul batu yang menyertai mereka, dan dari batu itu keluar air.
Ini orang berpegang. Orang berpegang pada tongkat, pada firman pengajaran, firman kehidupan. Itulah firman yang menyelamatkan. Itulah firman yang mengampuni dosa manusia oleh karena berita Kristus yang tersalib. Ini firman Allah. Kuat. Musa sudah berpegang pada. Dan waktu dia naik ke atas gunung, Tuhan memberikan sesuatu. Tuhan memberikan sesuatu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-31. Kitab Keluaran pasal yang ke-31. Lebih meningkat pelayanan dari Rasul Paulus. Selain dari tongkat, dari Nabi Musa, selain dari tongkat, Tuhan memberikan ini. Yang sekarang di dalam gereja Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan diberikan ini. Pasal yang ke-31. Pasal yang ke-31. Ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Iya, itu yang diberikan oleh Tuhan. Dua loh batu. Dua loh batu. Ini diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Dua loh batu ini diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk pergi melayani, memimpin bangsa Israel, melayani pekerjaan Tuhan. Dua loh batu. Sudah suku, dan dua kali dua loh batu ini yang kedua kali dalam pasal yang ke-34 kitab Keluaran 34. Ini dua loh batu yang baru. Sebab yang pertama dipecahkan, kemudian yang kedua kali itulah yang bersinar. Itu dibawa oleh Musa dalam pelayanan, membuat mukanya berubah dan bangsa Israel ketakutan. Suatu kuasa dan kewibawaan. Ini pengajaran. Ini pengajaran kasih Allah yang memuncak. Saudara, kasih Allah yang memuncak sampai kita mengenal Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dia adalah Tuhan nomor satu. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah mempelai laki-laki dari surga. Dalam keadaan itu nanti Dia akan datang kedua kali. Saya ulangi sekali lagi. Dia sebagai Tuhan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dia akan datang sebagai Raja dan akan dinobatkan menjadi Raja di atas segala raja. Saudara-saudara, akan dinobatkan menjadi Raja di atas segala raja. Kemudian Dia adalah mempelai laki-laki dari surga. Dia imam besar yang melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ini keadaan Tuhan akan datang kembali. Apa yang ada dalam tangan Musa? Dua loh batu. Pengajaran tentang mempelai ini puncaknya kasih Allah. Pengajaran salib. Pengajaran salib. Kasih mula-mula yang jangan dilepaskan. Kasih mula-mula jangan dilepaskan. Apa itu kasih mula-mula? Kasih Allah kepada orang berdosa. Bagaimana bukti kita menerima kasih mula-mula itu? Bertobat, percaya dan bertobat. Itu bukti kita menerima kasih mula-mula dari Allah itu. Dia datang untuk disalibkan, mengganti kedudukan orang berdosa, supaya orang berdosa diselamatkan. Itu kasih mula-mula, bertobat. Dan dengan bertobat ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi imam-imam, menjadi hamba-hamba Allah. Saudara-saudaraku, dan banyak kali begitu hebat kita bekerja. Tapi hebatnya kita bekerja, Tuhan periksa apa yang ada pada tanganmu. Musa dia berhasil dalam melayani, dalam bekerja. Di negeri Mesir dia berhasil. Dalam segala ilmu dan perbuatan dia berhasil. Di Midian dia berhasil, saudara-saudaraku, menggembalakan domba-domba. Tapi Tuhan periksa dia.
apa yang ada pada tanganmu. Dan waktu dia katakan tongkat, dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan melepaskan umat Israel dari penjajahan. Kalau tongkat itu ada pada tangan kita, kalau pengajaran salib itu, kasih mula-mula itu ada pada tangan kita, Tuhan percayakan kita pekerjaan apapun juga. Tuhan percayakan. Jangan bekerja tanpa kasih mula-mula. Itu sebabnya para imam-imam sebelum saudara melayani, saudara ditatar, diwawancarai. Sebab apa? Tuhan mau periksa apa yang ada pada tanganmu. Sebab saudara bisa menyanyi tanpa kasih, tapi hasilnya kosong. Saudara bisa main musik tanpa kasih, tapi hasilnya kosong. Saudara bisa berkhotbah tanpa kasih, tapi hasilnya kosong. Tuhan mau periksa apa yang ada pada tangan. Terutama kami yang berkhotbah ini banyak kali tertarik dengan perkara yang lain, dengan perkara keuangan. Itu bukan cuma pada tangan, banyak kali pada hati. Dengan ingin populer, mencari popularitas, berkhotbah supaya popularitasnya lebih tinggi, lebih kelihatan. Tuhan mau lihat apa motivasi bekerja, apa yang ada dalam hatimu. Dulu apa yang ada pada tanganmu. Kalau yang ada di dalam hati ini adalah pengajaran firman Allah, pengajaran tentang kasih Allah yang mula-mula, bertobat. Banyak orang tidak bertobat, bisa bekerja tapi hasilnya tidak diterima oleh Tuhan. Bahkan bisa melakukan perkara mujizat sekalipun. Kami menyembuhkan orang, mungkin membangkitkan orang, tapi Tuhan katakan, undur daripadaku, hei kamu yang melakukan kejahatan. Apa artinya? Bekerja di ladang Allah, tetapi tidak mau bertobat. Kepada jemaat Efesus, Wahyu pasal 2 Tuhan katakan, perhatikan betapa dalamnya kamu telah jatuh. Sebab kamu bekerja tanpa kasih mula-mula, tanpa pertobatan yang betul. Ini yang harus ada. Dan menjelang akhir zaman ini, selain dari pertobatan, berita mempersiapkan jemaat untuk menyambut Yesus yang akan datang kedua kali. Bukan hanya bertobat, tapi dari bertobat ditingkatkan kepada kesucian sampai daging tidak bersuara. Menyambut hari kedatangan Tuhan, gereja Tuhan sudah harus diubahkan dari tubuh nafsani menjadi tubuh yang rohani. Itu pekerjaan dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana kita berubah. Sekarang setiap kali kita mendengarkan firman Allah, saudara-saudaraku, sinar kemuliaan Allah di dalam firman-Nya, sinar terang Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah pengajaran mempelai ini yang mengubahkan kita. Sesudah kita bertobat, pengajaran ini harus mengubahkan. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, kita bagaikan memandang cermin muka. Ini firman Allah seperti cermin muka. Kita bisa melihat di dalam firman Allah itu, bagaikan melihat muka kita di dalam kaca. Apa yang kita lihat? Kalau kita mendengarkan firman Allah, kalau kita membaca firman Allah, apa yang kita lihat? Kalau kita membuka mata sungguh-sungguh, yang kita lihat, apa yang firman Allah katakan adalah nomor satu. Firman Allah itu menyatakan dosa kita. Muka kita jelek, tidak betul, banyak tidak betulnya. Apa yang kita lihat kalau kita mendengarkan firman Allah? Dari kaca itu keluar teguran Tuhan untuk menasihati kita. Itu yang kita bisa lihat. Itu pengajaran mempelai yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita ikuti itu, setiap kali kita berubah. Sebab kalau kita memandang, sesudah kita melihat segala kejelekan kita, kita melihat lagi firman Allah itu, yang kita lihat adalah, sekarang yang kita lihat adalah wajah yang mulia, wajahnya Kristus, yang tidak ada cacat dan celah, bersinar menyinari kita, merubah muka kita menjadi sama seperti Dia.
Jadi kita tahu, saudara. Nah inilah, kalau kita berpegang pada firman, kita tahu kekurangan kita. Kita tahu bagaimana menyelesaikan kekurangan kita untuk diobatkan oleh Tuhan. Itu firman mempelai. Jadi firman mempelai ini bukan cuma bicara suami istri, bukan cuma itu, tapi bagaimana kita diobatkan. Sebab itu rahasia yang akan memuncak menjadi rahasia besar. Keubahan ini akan memuncak. Keubahan itu suatu rahasia yang akan memuncak menjadi rahasia besar, yaitu kita diobatkan dari nafsani menjadi rohani, dari nikah jasmani menjadi nikah yang rohani antara Kristus dan jemaatnya. Itu rahasia besar. Kalau kita lebih sungguh-sungguh lagi, Tuhan akan membukakan yang ini. Merupakan suatu hiasan yang Tuhan berikan kepada mempelainya, yaitu Urim dan Tumim. Dari firman Allah kita bisa melihat segala tipu daya setan yang akan mengacaukan kehidupan kita, segala penyelewengan yang akan menghancurkan kehidupan kita dan sidang jemaat. Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Dia bagikan Urim dan Tumim yang mengajarkan kita segala ulah dari antikris dan nabi palsu. Saudara bisa baca itu dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 25 sampai dengan 27. Sudah bisa melihat di situ bagaimana Tuhan mengajarkan kita dari firman Allah. Roh Kudus mengajarkan kita dalam firman Allah mengenal segala gerak-gerik dari setan, dan kita terpelihara. Sebelum dia melakukan apa-apa, kita sudah tahu, dan apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi segala sesuatu, untuk membela diri, untuk melawan segala ulah dari iblis. Dan Tuhan memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan. Jadi inilah firman untuk kita pada pagi hari ini. Jangan jatuh ke dalam lubang yang tidak terduga itu. Jangan jatuh, jangan sombong. Sangat disayangkan saudaraku bahwa kita menerima pengajaran firman Allah ini, kalau kita terima dengan hati menjadi sombong. Menjadi sombong itu harus dijaga. Firman mempelai ini bukan mengajar kita supaya menjadi sombong. Tapi firman Allah ini, firman mempelai ini mengajar kita untuk rendah hati. Di sana perlindungan kita. Kalau firman Allah membuat kita menjadi sombong, nah itu bukan firman Allah yang kita terima. Jaga, itu suatu pemalsuan terhadap firman Allah. Sebab firman Allah membuat kita menjadi lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan lebih sombong, lebih setia. Kita dirubah oleh Tuhan menjadi lebih rohani di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita sekalian, dan marilah kita bangkit. Kita bangkit berdiri. Dia ubahku nomor berapa? Ubahku. Ya. Kita melakukan nyanyian nomor 193. Mari kita bangkit berdiri, kita melakukan nyanyian ini dalam doa. 193. Semakin mulia Dia mengubahku. Sebagai kesaksian di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan karya rohani yang Tuhan kerjakan dalam kita sekalian. Semakin mulia Dia mengubahku. Kesempatan kita berdoa, kesempatan kita menerima kuasa keubahan dari Tuhan. Mengubahku,
kasih. Kur, ya ubahku. Ya curahkan kuasa-Mu Tuhan, sebab Roh-Mu sudah berfirman dalam kami. Haleluya, haleluya. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan setiap pribadi yang mendengarkan firman. Haleluya. Semakin mulia Dia mengubahku, sebab sambil kita menyanyikan nyanyian ini, jika saudara merasa ingin menyembah Allah, sembahlah Dia dengan roh dan dengan kebenaran. Haleluya. Coba saudara lihat, sebelum saudara mengikut Tuhan, bagaimana kehidupanmu. Dan kalau sekarang saudara melihat dalam hidup ini ada perubahan, jangan membanggakan, menyombongkan diri, tapi rendahkan dirimu di hadapan Allah. Sebab hanya Allah yang mengubahkan itu. Itu adalah hasil karya kasih-Nya Allah. Haleluya. Mengubahkan kita untuk satu waktu menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Sembahlah Allah. Haleluya. 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 Ada kesempatan menyembah Allah. Kur. Haleluya. 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 Menyembahlah Allah dengan roh dan dengan kebenaran. Jangan sebagai suatu kebiasaan. Biarlah kerinduan ini timbul dari dalam hati untuk suka menyembah Dia. Haleluya. Sebab perubahan sesuatu hal yang dibayar oleh Tuhan, seharga darah yang dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jamahlah setiap kami Tuhan, jamahlah setiap hati kami, jamah perasaan kami, jamah pikiran kami untuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Bukan dalam kesombongan, tapi merendahkan diri kami lebih hari lebih rendah di hadapan hadirat-Mu, supaya hanya Engkau yang diagungkan, hanya Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam kami untuk tumbuh, ukirkan dalam hati kami untuk berbekas dan tidak mungkin kami lupakan sampai Engkau datang kembali dan kami benar-benar bersama di Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sementara musik akan melakukan nyanyian ini dengan perlahan-lahan, saudara-saudara dapat memberikan korban persembahan Tuhan, dan korban ini akan kita persembahkan kepada Tuhan lewat kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan di Nederland, di Amsterdam pada tanggal 13, 14, 15 Agustus ini. Mari kita akan melakukan kor ini secara perlahan-lahan dan musik akan melakukan itu. Sementara itu saudara diizinkan, diberikan kesempatan untuk berkorban bagi kepentingan pekerjaan Tuhan, dan persembahan ini kita persembahkan kepada Tuhan untuk kebangunan rohani yang akan diadakan di Amsterdam. Kita ikut melibatkan diri dalam kegiatan ini. Seluruh sidang jemaat diikutkan dalam kegiatan. Jika saudara ada yang ingin berkorban secara khusus untuk kepentingan ini, saudara bisa memberikan secepatnya sesudah kebaktian ini lewat tua-tua Bapak Budi Avianto atau kepada istri saya untuk kita kumpulkan bersama dan akan dibawa ke Amsterdam. Perlahan-lahan. Sementara persembahan ini sudah persembahkan, saya ingin menyampaikan suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Dan ini begitu sangat penting sebab ini suatu pelimpahan tugas yang oleh Bapak Pendeta Toteis berikan kepada kita sidang jemaat, untuk semua ada dalam pengertian bersama, yaitu mengenai majalah kabar mempelai yang saudara sudah terima pada waktu-waktu yang lalu, dan sampai pada penerbitan yang terakhir, saudara-saudaraku, sampai pada penerbitan terakhir Agustus dan Maret dan April tahun 97, saudaraku, itu penerbitan masih dikelola oleh sidang jemaat dari Amsterdam. Bapak Pendeta Toteis masih mengelola majalah ini, tetapi sesudah itu majalah ini oleh sesuatu hal, dan mereka atau dalam hal ini khususnya Bapak Pendeta Toteis menyerahkan kepada kita sidang jemaat ini untuk melanjutkan majalah kabar mempelai ini diedarkan dengan isi pengajaran mempelai dari hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan kabar mempelai selama ini. Jadi isi dari majalah ini seluruhnya adalah pengajaran mempelai. Mereka sudah bekerja satu tim untuk menerbitkan majalah ini. Saudara-saudaraku, memang dalam penerbitan majalah ini membutuhkan dana, dan kita mengambil suatu kebijaksanaan untuk kelanjutan majalah ini, saudara-saudaraku, dengan memperhitungkan biaya-biaya cetak, bahan dan ongkos cetak ditulis di dalam majalah ini sebanyak 600. Ini termasuk biaya cetak dan ongkos-ongkos pengiriman kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah mendaftarkan diri. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mendaftarkan diri untuk memiliki ini, sebab di dalam majalah ini berisi pengajaran-pengajaran yang saudara terima, yang kita terima dari negeri Belanda, dan ini akan dibagikan kepada sidang-sidang jemaat yang ada khususnya di Indonesia ini, sebab memang berbahasa Indonesia. Bagi saudara-saudara yang tertarik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan kesaksian, kesaksian juga diisi di dalam buku ini, dalam majalah ini, dan akan diterbitkan kemana-mana sehingga kesaksian itu bisa menjadi berkat.
Dan saudara-saudaraku, sebagaimana tugas-tugas kita pada hari-hari yang lalu membagikan kaset nyanyian, sekarang kita mendapat tugas untuk membagikan ini, saudara. Kepada saudara-saudara yang mungkin merasakan ada hamba Tuhan atau orang lain yang ingin mengetahui tentang pengajaran ini, saudara bisa mengambil majalah ini, tetapi dengan mengganti ongkos penerbitannya sebanyak 600, dan ini saudara miliki, atau yang separuhnya atau selebihnya saudara bagikan kepada orang dengan cuma-cuma, ya. Jadi kita membagikan dengan cuma-cuma, kita yang ikut mengeluarkan biaya untuk terbitnya dan kita bagikan. Dan tentu ini tidak dipaksa, tidak terpaksa. Hanya orang yang ingin ambil bagian dalam kegiatan melebarkan pengajaran ini. Kita tidak bisa berkhotbah semua, kita tidak mungkin pergi ke tempat-tempat yang jauh itu. Tetapi dengan membagikan ini, mengambil, membayarnya, dan kemudian mengirimkan kepada hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudara yang ingin membaca pengajaran ini, saudara sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya sampaikan ini kepada saudara-saudara untuk bisa kita lakukan bersama. Dan bagi saudara-saudara juga yang ingin mengambil kesempatan untuk, oh saya tidak bisa membagikan tetapi saya ingin membantu pembiayaan, saudara bisa memberikan sumbangan lewat saudara Budi Santoso. Tolong Pak Budi Santoso, dia yang mengepalai untuk penerbitan ini, dan bendaharanya Bapak Haryono mungkin tidak hadir, nanti di Johor dia hadir. Adakah Bapak Haryono? Bapak Haryono salah satu atau tidak ada, nanti sore hari. Kepada saudara ini saudara bisa salurkan, atau lewat kami, lewat saya bersama istri, untuk dilanjutkan kepada penerbit Kabar Mempelai ini. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang memesan ini, sehingga kita bertugas, bertanggung jawab bersama untuk menerbitkan, jangan sampai terbengkalai. Itu tugas kita, melanjutkan pengajaran firman Allah. Kami nanti akan ke negeri Belanda, dan penerbitan yang pertama ini akan disampaikan kepada Pendeta Toteis untuk dia bisa melihat, dan tentu dia sangat bersuka cita. Dan sesudah kebaktian saudara dapat menerima atau mengambil majalah ini di mana? Di luar, di meja di luar. Di sana di meja di luar sudah disiapkan, dan saya mengharapkan sidang jemaat begitu sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Inilah pengumuman yang, dan di belakang ini, saudaraku, di belakang majalah ini ada lembar formulir isian. Saudara bisa baca, dan bagi saudara yang berminat dapat memesannya, dan kita bersama-sama menikmati keindahan dari pengajaran firman Tuhan. Demikian, biar Roh Kudus akan menjelaskan di hati saudara dan menimbulkan suatu kerinduan dalam hati saudara ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Sore nanti kebaktian di Jalan Johor jam 5:30 sore. Kemudian hari Selasa kebaktian penyembahan di sini jam 5:30 sore. Hari Kamis kebaktian penyembahan di Jalan Johor jam 5:30 sore. Bibel studi disertai perjamuan suci pada hari Jumat jam 5:30 sore. Hari Sabtu pagi Wanula. Sabtu pagi Wanula. Rabu tanggal 13 kebaktian Wanula. Sabtu ini tidak ada, kaum wanita juga tidak ada. Sore harinya merupakan kebaktian kaum muda jam 5:30 sore. Kemudian pada tanggal 17 Agustus kebaktian Johor dan Lemah Putro disatukan sehingga menjadi kebaktian di Lemah Putro jam 17.30. Sekali lagi, pada tanggal 17 Agustus kebaktian Johor dan Lemah Putro disatukan di Lemah Putro jam 17.30. Pagi hari tidak ada kebaktian di Lemah Putro. Sekali lagi, kebaktian minggu depan merupakan kebaktian fellowship di Lemah Putro jam 17.30. Para peserta Holland diminta seusai kebaktian ini bisa tinggal sebentar untuk menerima paspor masing-masing. Sekali lagi, para peserta yang pergi ke Holland seusai kebaktian ini bisa tinggal sebentar untuk menerima paspor. Mohon didoakan, mohon dukungan doa dari seluruh sidang jemaat bagi saudara-saudara utusan Tuhan untuk pelayanan di Amsterdam, Holland. Kloter pertama diberangkatkan sore ini, kloter kedua besok sore masing-masing jam 17. Semoga Tuhan menyertai selalu
juga bagi keluarga yang ditinggalkan serta pekerjaan dan usaha-usaha masing-masing. Terima kasih. Mohon bantu doa untuk menghadapi persidangan pada tanggal 14 bulan 8 hari Kamis. Mohon bantu doa untuk Didit dan Beni yang sakit. Mohon bantu doa untuk nikah adik kami, ponaan Janet yang sakit. Mohon bantu doa untuk seorang saudari yang akan menghadapi tugas akhir pada hari Selasa 12/8/97. Mohon bantu doa mama kami pada hari ini berulang tahun. Sudah jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin menjelaskan mengapa hari Minggu depan kebaktian sore hari. Sebab sebagai warga negara Indonesia pada pagi hari tentunya ada upacara kenegaraan, sehingga kami dari pihak gereja memikirkan untuk saudara-saudara tidak terganggu dengan dapat mengikuti upacara-upacara kenegaraan, mungkin di desa, di RT, di kelurahan, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, dan banyak kegiatan-kegiatan pada hari itu, sehingga supaya upacara tidak terganggu dan ibadah juga tidak terganggu, maka sebaiknya pada hari Minggu yang akan datang kebaktian kita diadakan pada sore hari Minggu, dan sekaligus kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sebagai warga negara yang baik, doakanlah bangsa dan negara ini, doakan juga pemerintah kita. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menolong dan memberikan kami kekuatan. Pada hari ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing seusai kebaktian ini, tapi sertailah kami Tuhan. Jauhkan segala celaka dalam mara bahaya, terutama saudara-saudara kami yang akan sore hari berangkat ke Nederland. Biarlah persiapan-persiapan, jangan ada sesuatu yang dilupakan mengenai pekerjaan, rumah tangga, dan keluarga yang ditinggalkan. Biarlah lindungan dan pemeliharaan tetap berlaku dalam kami sekalian. Berikan kekuatan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami, dan berikan kami, oh Tuhan, kesempatan untuk bertemu kembali di dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan memuliakan Dikau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Engkau yang dapat menyembuhkan oleh kuasa bilur-Mu, tapi setan yang mengganggu, Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Lukas yang dalam keadaan sakit semakin memberat Tuhan, tetapi Engkau yang akan memberikan pertolongan. Tubuhnya mungkin sudah menjadi lemah, tapi Engkau akan memberikan kekuatan. Jika Engkau mau pakai selanjutnya Tuhan, kami doakan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih. Perjalanan seluruhnya kami serahkan dalam tangan Dikau. Kami terima kasih juga buat berkat perpanjangan umur, bahkan berkat-berkat apa saja yang sudah kami terima sepanjang minggu ini. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Kekasihku sekalian, terimalah anugerah, cinta kasih, dan berkat Tuhan, serta kembalilah dengan sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekian, Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat siang.